Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelumnya ada peribahasa tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Saya Azhar Latifah Ulaya, bisa dipanggil Zahra, bisa dipanggil Kak Zahra atau Mbak Zahra. Eh, saya mahasiswa S1 Pendidikan Luar Sekolah yang sedang menempuh pendidikan di Universitas Jember di semester 5. Saya di sini ditunjuk sebagai pemateri pelatihan kelas jurnalistik yang diselenggarakan oleh Tempo Institute yang menjaring Gen Z. Apa sih Gen Z itu? Gen Z adalah kaum milenial ya. Kalau di zaman sekarang itu orang-orang menyebutnya kaum milenial atau kaum yang nggak gaptek, kaum yang nggak ketinggalan teknologi, nggak jadul, generasi yang serba bisa ya. Sebelum kita melanjutkan materi lebih lanjut, apa sih Kak gunanya kita untuk mempelajari jurnalistik itu? Apa sih Kak tujuan kita mempelajari jurnalistik itu? Apa sih Kak yang membuat kita harus mempelajari jurnalistik itu? Yang pertama, nanti kita akan juga menjelaskan tentang konsep jurnalistik. Yang kedua, mengidentifikasi unsur-unsur berita. Yang ketiga, yaitu menggunakan struktur berita piramida terbalik dalam pembahasan berita sederhana. Karena untuk menyingkat waktu juga, karena waktu yang diberikan tidak cukup lama, maka dari itu sepertinya setelah ini akan saya lanjutkan untuk pembahasan materi tentang pelatihan jurnalistik. Ya, untuk mempersingkat waktu kita pagi hari ini, uh, sebelumnya apakah share screen saya terlihat? Sepertinya sudah terlihat ya. Pada pagi hari ini kita akan membahas tentang pelatihan jurnalistik, di mana materi yang hari ini kita bawakan adalah pertama pengenalan profil lembaga terlebih dahulu, yang kedua pembahasan jurnalistik, yang ketiga peran jurnalistik dalam masyarakat, dan yang keempat struktur berita, dan nanti ada contoh berita sederhana. Yang terakhir adalah penugasan. Yang pertama, Tempo Institute. Tempo Institute adalah sebuah sayap Tempo Intimedia Group yang berfokus pada pengembangan kualitas jurnalistik, media, dan komunikasi di Indonesia. Berdiri pada tanggal 21 Mei 2009, Tempo Institute menggelar berbagai kegiatan seperti serial pelatihan jurnalistik, media, dan komunikasi, riset, penerbitan, serial video dan podcast, diskusi, seminar, hingga festival, serta pengembangan jejaring berbagai elemen. Tempo Institute hadir berkontribusi pada pengembangan kehidupan demokrasi. Nah, selanjutnya adalah jurnalistik. Apa sih Kak jurnalistik itu? Jurnalistik adalah sebuah disiplin ilmu dan praktik yang melibatkan pengumpulan, penyajian, dan distribusi informasi berita kepada masyarakat. Ini mencakup prinsip-prinsip seperti kejujuran, objektivitas, dan akurasi. Jurnalis menggunakan berbagai sumber informasi untuk menciptakan laporan berita yang informatif. Di era digital, jurnalistik telah berkembang menjadi berita daring dan media sosial, tetapi prinsip-prinsip etika tetap penting. Selanjutnya adalah peran jurnalistik dalam masyarakat. Kak, kita bisa nggak sih Kak jadi jurnalistik sebelum jadi jurnalistik yang profesional? Apa saja sih Kak yang harus dipelajari dalam jurnalistik itu? Sebelum kita jadi jurnalistik, kita harus tahu dong peran jurnalistik dalam masyarakat itu apa saja. Yang pertama adalah penyedia informasi, yaitu memberikan berita dan laporan yang membantu warga masyarakat. Jika dulu masyarakat Indonesia membaca berita melalui koran dan media tulis lainnya, media cetak, sehingga banyak dari mereka yang hidup di bawah kekurangan jarang melihat berita karena untuk sekedar membeli koran saja susah.
dan kalau tidak mendengarkan lewat radio ya. Sekarang di era digital, di generasi milenial, sudah berkembang gadget, terus penciptaan lapangan kerja, orang-orang jadi bisa membeli sebuah gadget ya. Dan sekarang informasi di era digital ini sangat cepat sekali berkembang karena banyak dari para jurnalis memberi informasi melalui sosial media seperti rusaknya jalan di Lampung, banjir di kota A, di kota B, terus ada perampokan di kasus di Sumatera, ada pembunuhan di Cianjur. Tapi berita di era milenial ini sangat amat cepat berkembang karena adanya perkembangan teknologi tersebut. Yang kedua adalah pengawas kekuasaan dapat melakukan pelaporan untuk menyoroti korupsi, pelanggaran hak asasi manusia, dan lain-lain. Apa sih Kak yang bisa kita lakukan sebagai jurnalis paling bawah sebelum kita benar-benar menjadi jurnalis yang lebih lanjut? Sekarang maraknya kasus PKH atau program keluarga harapan dari pemerintah, banyak dari oknum-oknum yang seringkali memotong uang tersebut sehingga para penerima PKH tersebut tidak menerima sesuai nominal yang diberikan oleh pemerintahan. Jadi hal tersebut juga bisa menjadi berita yang sederhana ketika kalian ingin menjadi jurnalis dalam masyarakat, seperti membantu melaporkan adanya kecurangan tersebut dan pelaporan ketika ada anak yang tidak seharusnya bekerja pada waktunya, seperti ada anak yang berjualan, seharusnya mereka bersekolah tapi mereka berjualan. Itu kan bisa kita membuat pelaporan untuk pengawasan kekuasaan. Yang ketiga adalah pendidikan masyarakat. Mendidik masyarakat dengan memberikan konten informatif dan edukatif. Nah, seperti yang dijelaskan tadi, di era digital ini kan banyak masyarakat yang sering menggunakan sosial media. Apalagi di generasi Z ini, banyak mereka yang bilang kalau sebelum viral tidak ada tindakan dari instansi kepolisian dan lain-lain, instansi penegak yang lain. Harus viral dulu untuk menunggu kasus ini dipegang oleh pemerintah. Itulah generasi atau hebatnya jurnalis atau hebatnya jurnalistik dalam kehidupan bermasyarakat. Ketika kalian membuat konten informatif seperti jalan di Lampung rusak, sehingga pada akhirnya nanti Pak Joko Widodo yang kemarin kasusnya viral itu sehingga turun tangan langsung melihat kondisi jalanan di Lampung dan bertanya mengenai dana anggaran yang digunakan untuk pembangunan jalan, kenapa jalan yang terjadi masih seperti ini ya. Itu sebuah konten yang cukup menarik untuk kita dan cukup mengedukatif bahwa pemerintah tidak harus tutup mata untuk mengetahui kondisi lingkungan sekitar kita. Dan yang terakhir adalah mendorong perubahan sosial. Itu melaporkan masalah-masalah sosial dan ketidaksetaraan. Jurnalis dapat memicu perubahan sosial. Apa sih Kak yang dimaksud dapat memicu perubahan sosial itu? Yang dapat memicu perubahan sosial ini contohnya seperti ketika kalian punya tetangga, terus yang pihak perempuan mengalami KDRT, dan kalian bisa melaporkan itu untuk mengatasi masalah-masalah sosial itu. Ketika kalian melaporkan ke pihak berwajib tentang adanya sebuah tindak kekerasan pada dalam rumah tangga tetangga kalian tersebut, itu juga dapat memicu sebuah perubahan sosial yang terjadi dan juga dapat membantu pihak yang dirugikan ya. Struktur dalam berita adalah piramida terbalik.
Ya, piramida terbalik ini terdiri dari beberapa unsur yang dikenal dengan 5W1H. 5W1H ini mungkin tidak asing di telinga kita ya, soalnya di masa SD, SMP, SMA mungkin kalian juga sudah mengenal, sudah diberitahu tentang 5W1H, yaitu apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Klimaks berita berada di awal cerita, yaitu pada paragraf pertama. Paragraf pertama menyajikan fakta paling penting atau fakta menarik. Paragraf kedua diisi dengan fakta yang menerangkan fakta pada paragraf pertama, dan begitu seterusnya ke bawah. Struktur piramida terbalik membuat penyampaian pesan berlangsung cepat dan efektif. Ya, contoh dari berita sederhana. Mungkin kalian bisa lihat ya, berita sederhana yang saya tunjukkan ini. Di paragraf yang pertama terdapat bagian penting dalam membuat 5W1H. Kemudian di bagian 2 adalah informasi tambahan yang menjelaskan di bagian 1. Yang terakhir, bagian 3 adalah informasi lainnya yang untuk sebuah penambahan berita. Ya. Dari contoh berita sederhana sebelumnya, kakak mau dong penugasan kali ini membuat satu berita sederhana bertemakan bebas dengan ketentuan pengerjaan tugas menggunakan struktur piramida terbalik. Yang kedua, mengikuti etika jurnalistik yang tertulis. Yang ketiga, memperhatikan faktor-faktor jurnalistik yang berlaku. Yang keempat, nanti di terakhir hasil dalam bentuk PDF dan diupload di Google Drive yang telah disediakan. Belum kelas hari ini selesai, apakah ada yang bertanya? Ada yang mau bertanya? Kalau ada yang mau bertanya, silakan untuk di raise hand terlebih dahulu. Iya baik, mungkin ada yang bertanya itu ya, Vira. Kak, bagaimana cara untuk membuat konten informasi atau konten informatif dan edukatif yang sederhana? Ya, kalian kan mungkin di sini ada beberapa dari kalian yang mempunyai TikTok atau Instagram atau dan sebagainya. Mulailah dari sosial media kalian, seperti membuat konten informatif dan edukatif tentang pencegahan bullying atau bahayanya bullying, atau membantu melindungi anak-anak pada lingkungan kalian tentang mendengarkan curhatan mereka atau mempererat hubungan anak dan orang tua. Mungkin konten informatif dan edukatif seperti itu bisa membuat kalian lebih dalam mengenal jurnalistik ya. Dasar dari pembuatan jurnalistik adalah seperti tadi, peran itunya membuat konten informatif dan edukatif. Mungkin hal tersebut bisa membuat kalian tertarik atau lebih minat terhadap jurnalistik, sehingga hal dasarnya adalah membuat konten informatif dan inovatif di sosial media kalian, di TikTok atau di Instagram atau dan sebagainya. Mungkin sebelum ke penugasan lebih lanjut, tadi kakak lihat di Zoom itu banyak yang ngantuk, banyak yang bosan, banyak yang capek, banyak yang mungkin ada yang lapar juga ya, karena mungkin waktunya di pagi hari juga. Sebelum penugasan lebih lanjut, kakak mau dong semangat dari kalian semua, kayak nanti kalau kakak bilang semangat gitu ya, tapi kakak kok loyo. Nanti kalau kakak bilang semangat, nanti jawab kalian semangat semangat luar biasa gitu ya. Saya kakak coba dulu ya. Semangat 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 luar biasa. Ya, mungkin kakak akan memberikan penguatan sedikit untuk teman-teman semua tentang sebelumnya kita juga mempelajari peran-peran jurnalistik, apa itu jurnalistik, bagaimana jurnalistik berlaku dalam masyarakat, apa itu struktur berita, berita sederhana dan cara membuatnya, tentang apa saja yang harus kita lakukan untuk menjadi jurnalistik. Mungkin dari materi tersebut, materi sebelumnya, teman-teman bisa mengetahui bahwa jurnalistik itu juga penting dalam kehidupan bermasyarakat. Menjadi jurnalis tidak buruk. Menjadi jurnalis itu melatih kita untuk membuat
berita, informasi yang berguna untuk masyarakat sekitar. Baik, untuk penugasan kali ini kakak akan membagi dari beberapa kelompok kecil untuk masuk ke dalam breakout room. Nanti di breakout room tersebut dibagi menjadi 5 anak dalam satu kelompok. Nanti akan diberikan sebuah LKPD untuk di satu kelompok. Dan LKPD tersebut nanti akan dikumpulkan melalui Google Drive yang telah disediakan. Nanti linknya dikirim di kolom chat untuk dikumpulkan di Google Drive tersebut tentang membuat berita sederhana untuk temanya bebas, tapi dengan memperhatikan unsur struktur terbalik piramida terbalik ya. Baik, mungkin untuk pertemuan kelas jurnalistik yang pertama ini sudah selesai. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah mengikuti kelas pelatihan jurnalistik bersama Tempo Institute. Apabila saya ada kesalahan kata atau salah perbuatan, salah dalam tutur bicara, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.